dibuka selebar mungkin. Terus ini masuk tangannya ke dalam. Wow. Kita memperkecil diameter bahu, tapi menekannya bukan dari dalam tapi dari atas simplisis. Nah, jadi si diameter bahunya dia mengecil. Nah, caranya Mas Santi ini adalah dengan menyuruh ini asisten. Nah, asisten sebelah sana. Kalau misalnya ini kan saya tinggi ya, kalau yang lain misalnya nggak cukup, boleh naik ke tempat tidur. Mungkin pernah juga ya lihat di rumah sakit sampai naik ya, ininya ditekan. Nah, ditekannya itu dari yang arah ini kita pede juga kan ya, kita tekan sampai nah, kita biparietal ya. Dengan menekan ini diasumsikan bahwa dia akan memperkecil diameter perutnya ya, sehingga lebih kecil, sehingga lebih bisa untuk dikeluarkan. Kalau misalnya nggak lahir juga ya, tadi kan yang pertama microbirth, terus Mas Santi, yang ketiga itu Rubin. Nah, bedanya kalau yang tadi Mas Santi memperkecilnya dengan menekan suprapubik ya, di atas suprapubik. Kalau yang Rubin ini memperkecilnya dengan tekan kita masuk ke dalam. Ya, dua jari kita masuk ke dalam. Nah, ke dalam di menelusuri skapula ini, lalu menekan. Ini menekan. Ya, 45 derajat. Ya, sehingga diameternya tetap dia akan mengecil juga. Ya, bedanya kalau di Mas Santi dari atas, kalau Rubin dari dalam. Ditekan 45 derajat, lalu kita biparietal. Ya, biparietal. Sudah ditekan, lalu biparietal. Nah, ketika 45 derajat, kepalanya nggak usah ikut diputerin ya, ininya aja, bahunya aja, karena yang tetap gitu bahu. Kalau Rubin tidak berhasil, kita lakukan namanya manuver Woodcock-Screw. Woodcock-Screw. Jadi dia kayak ini ulir tuh apa ya? Kalau ulir tuh kayak gini ya, si ulir ya. Nah, Woodcock-Screw ini kita menekan dua jari kita berada di bawah di belakang ya, di bahu ya, tapi makanya kita harus telusuri dulu bahunya di mana ya. Dua jari lagi berada di sini. Nah, di sini, di depan di sini. Nah, diputar. Ini tuh kan ini mah macet ya. Ini diputar biar longgar. Ya, kalau tadi kan hanya ininya aja, oh ternyata nggak bisa juga, masih macet juga. Diputarnya 100. Kalau tadi kan kalau Rubin ditekan, diputar 45 derajat. Kalau Woodcock-Screw dia diputarnya 180 derajat. Ya. Nah, diputar ke arah dada di sini, ke sini. Kalau kalau masih enggak lahir, nah sudah diputar, kita biparietal lagi tadi ya. Nah, kalau misalnya belum bisa lahir, ini lagi pindahin. Kalau yang ini di sini, ini pindahin lagi. Ya, pindah tangannya, lalu balikin lagi 140 derajat. Ini di sini. Tadi hasilnya gini kan ya. Ini di sini, tangan kita ini di bawah, putar, biparietal. Kalau tidak lahir, pindah tangan kita, jari kita pindah, putar kembali. Ya, biparietal lagi. Dengan asumsi kalau diputar 180 derajat, putar lagi, dia akan melonggar ya. Nah, kalau misalnya masih nggak lahir juga, kita periksa lagi bagian mana, tangan mana yang paling gampang dilakukan, dikeluarkan tangannya. Kan tadi kan
udah di apa wood screw ya, ada perubahan yang asalnya tadi misalnya sangat ini ya sempit, ini ada agak longgar tapi belum lahir juga, kita cek mana yang paling mudah untuk dikeluarkan. Nah selanjutnya manuver sword and diction, yaitu dengan teknik mengeluarkan lengan ya. Nah kita nggak boleh asal narik lengan ya, bayinya lahir tapi dengan brachial palsy ya, ototnya semuanya putus atau fraktur clavicula atau fraktur humerus ya, itu sangat berbahaya. Caranya dengan jari kita menelusuri scapula tuh yang sini, scapula, nah terus cari humerus, nah tekan fossa antepubit ini, tekan fossa antepubit ini, dia akan menekuk ya, lalu telusuri lengannya, nah, lalu tangannya dikeluarkan seperti mengusap muka ya, kan tangannya seperti ini, telusuri scapula, terus tekan fossa antepubitnya, ditekan ya sehingga dia bengkok seperti ini, lalu telusuri lengannya, tarik lengannya keluarkan, jadi dia akan seperti mengusap muka ya, sehingga lahirlah lengan ya, lengan atas atau lengan bawah tergantung dari yang paling longgar. Nah ini tetap kalau kita melakukan ini tetap menyangga kepala, telusuri scapula, terus humerus, tekan fossa antepubitnya, lalu keluarkan lengannya seperti mengusap muka. Kalau seperti ini ya tinggal ya. Kalau masih juga nggak lahir ya, kita lakukan prosedur manuvernya knee chest. Tadi yang pertama apa? Yang kedua mandi. Yang ketiga rubin. Yang keempat ya. Yang selanjutnya kelima sword and diction. Nah, kalau masih tidak berhasil, lakukan knee chest, bukan knee cheese, di situ keju ya. Chest, kalau chest itu dada, knee chest. Jadi posisinya ya ini apa, sama kayak yang pingsan gitu, knee chest, jadi dadanya di bed ya. Nah posisinya dari ke atas ya, ke atas, ke bawah, ya itu prosedurnya. Jadi ada manuver-manuver yang dilakukan untuk pertolongan dispepsia. Makanya kita harus mampu mendeteksi dini, jangan sampai misalnya bayi besar ya, apalagi dengan G1 PFU 40 cm, kita tolong ya. Kalau berhasil ya kita mujur ya alhamdulillah, tapi kalau tidak itu sangat berbahaya sekali, bisa jadi dispepsia. Kalau misalnya baru itu bisa keluar dengan manuver-manuver itu, tapi kalau tidak bisa meninggal ya. Jadi kita harus mampu mendeteksi ya. Yang pertama adalah microbird, yang kedua adalah Mastitis, yang ketiga yang keempat yang kelima sword and diction, selanjutnya chest ya. Ingat tadi kalau microbird dengan menarik kaki pasien ke arah dada selebar dari kaki pasien ke kalau dada. Mastitis dengan menekan atas supraspinalis atau suprapubik ya, menekan dari atas sehingga dia menekan dari atas suprapubik. bahunya acromiomnya dia mengecil. Kalau rubin dengan memutar atau menekan 45 derajat ya. Ini kalau kayak gini kan, ini kalau misalnya putar segini 45 ya, 45.
Kalau putar segini 45, kalau segini 90, kalau segini 180. Kalau ini 45 segini saja. Ya. Ini varietal. Kalau yang wood Foxwood, dia memutarnya 180 derajat Memutar ke arah 100. dada. Ya, balikin lagi. Nah, 180 derajat. Nah, kalau Sword and Dixon dengan mengeluarkan lengan, dengan menelusuri scapula, ya, lalu humerus, tekan fossa anteropodikinya, dia nanti akan melengkung, lalu tarik lengannya sehingga keluar tangannya seperti mengusap buku, ya. Humerus. Jangan kebalik, kalau kebalik takut, ya, takut lengannya, terus otot-ototnya putus, ya. Nah, selanjutnya kita biparietal. Kalau tidak lahir dengan knee chest. Ini chest mana aku bilang. Diulangi ya. Makan Kita posisinya dalam persalinan skala 2. Ininya mana?